Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam penanggulangan masalah kriminalitas di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan di dunia maya atau dapat disebut dengan cybersex. Para pakar di internet menyatakan bahwa cybersex pada hakikatnya sama dengan delik kesusilaan yang sesungguhnya. Dapat diidentifikasikan adanya pendapat bahwa cybersex yaitu: pertama, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual. Kedua, penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. Yang ketiga, merupakan bentuk baru dari keintiman. Yang keempat, dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya. Yang kelima, merupakan bentuk pertemuan seks secara virtual atau dapat disebut dengan seks online. Yang ke 6. Pertemuan dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet yang dapat membangkitkan perasaan rangsangan sehingga terjadinya masturbasi atau dapat disebut dengan onani. Yang terakhir yaitu dilihat dari sudut akibatnya, banyak dapat dampak negatif bagi si pelaku sendiri, merupakan harmonisasi sistem kekeluargaan dan merusak atau membahayakan anak-anak. Di sini adapun upaya pemerintah yang harus dilakukan agar cybersex tidak menimbulkan efek buruk bagi generasi mendatang. Langkah kebijakan yang harus dilakukan yaitu kebijakan kriminalisasi. Dilihat dari sudut pandang kriminal polisi, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan-pendekatan antara lain, yaitu pendekatan integral, pendekatan teknologi, pendekatan budaya kultural, pendekatan moral atau edukatif, pendekatan global, karena cybersex ini dapat melampaui batas-batas negara, yaitu yang bersifat transnasional atau transborder. Kebijakan kriminalisasi yaitu merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk diantaranya upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Indonesia juga berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas bagi para aparat penegak hukum yang menangani isu terorisme dan kejahatan lintas negara. Dalam hal ini, Indonesia bekerja sama dengan Australia telah mendirikan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan terorisme yaitu: pertama, pada tingkat nasional, Indonesia telah memiliki strategi komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan hard and soft approach. Kedua, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penanggulangan terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Ketiga, Indonesia juga mendukung upaya pencegahan dengan mengimplementasikan resolusi DKPBB 1267 pada tahun 1999 dan 1988 pada tahun 2011 yang selaras dengan hukum nasional Indonesia terkait penanggulangan pendanaan terorisme. Atas dasar itu, Indonesia telah memiliki daftar terduga terorisme dan organisasi teroris berdasarkan daftar sanksi Al-Qaeda dan daftar Taliban untuk proses pembekuan aset. Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah meluncurkan blueprint deradikalisasi serta mendirikan pusat deradikalisasi bagi narapidana teroris. Mengacu pada dokumen blueprint, program deradikalisasi mencakup rehabilitasi, reintegrasi, dan reedukasi bagi narapidana teroris dengan memperdayakan para tokoh agama serta psikolog untuk memberikan counter naratif. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya hukum internasional dalam penanggulangan terorisme internasional. Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi 8 konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang memperkuat kerangka hukum internasional. Kriminalitas di masa pandemi COVID-19. Kejahatan merupakan masalah universal yang tak terkecuali terjadi di masa pandemi COVID-19 ini.
Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, beberapa negara mencatat terdapat penurunan kejahatan, akan tetapi terdapat beberapa catatan bagi kejahatan jalanan, kekerasan rumah tangga, serta kejahatan cyber yang jumlahnya meningkat. Dalam kriminologi klasik, banyak kriminolog yang berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama kejahatan, meskipun dalam kajian berikutnya terdapat faktor lain sebagai faktor penyebab kejahatan, seperti memang hakikatnya jahat atau karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya. Konflik di tengah masyarakat dapat dibagi menjadi tipe konflik vertikal dan tipe konflik horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk peraturannya. Sedangkan tipe konflik horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat dengan dirinya sendiri. Tipe konflik vertikal yang pertama yaitu konflik antar masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan aparat keamanan. Kedua, meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi. Ketiga, munculnya beberapa serangan terorisme di tengah COVID-19. Keempat, masalah distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Adapun tipe konflik horizontal yang pertama yaitu penolakan warga atas penguburan korban COVID-19 di wilayahnya. Kedua, penolakan warga atas tenaga medis COVID-19 untuk tinggal atau menetap di sekitar wilayah mereka, atau mengucilkan mereka jika tetap tinggal di wilayah tersebut. Ketiga, konflik yang terjadi antar buruh dengan pengusaha terkait dengan hak-hak buruh, karyawannya, dan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Perkenalkan, saya atas nama Nur Indasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi kriminalitas pada remaja. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Remaja merupakan usia belasan tahun, di mana pada masa ini manusia tidak dapat dikatakan orang dewasa, tetapi juga tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak, karena pada masa ini merupakan masa musik antara masa anak dan masa dewasa. Ini diungkapkan oleh Munch pada tahun 2002. Selanjutnya yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan segala perbuatan atau tindakan di luar batas atau tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Terjadinya kenakalan remaja karena remaja cenderung melakukan hal-hal di luar batas karena mereka ingin mengetahui identitas dirinya, atau karena tidak adanya pengendalian atau pengawasan dari orang tua terhadap remaja. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam menanggulangi kriminalitas pada anak remaja. Yang pertama yaitu mengungkap ada apa di balik kenakalan remaja tersebut, karena kebanyakan orang tua cenderung lebih memilih menghakimi anak remaja daripada mengetahui atau bertanya terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka melakukan hal-hal di luar batas atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Nah, dari sinilah para remaja biasanya berpikir bahwa para orang tua atau mereka tidak adil terhadap dirinya. Dari sinilah mereka menyalurkan emosinya di luar rumah dan dengan cara yang tidak benar atau melanggar aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu menemukan solusi atau cara untuk menenangkan emosi para remaja, seperti menyediakan tempat untuk menyalurkan bakat mereka, misalnya bermain musik atau berolahraga. Nah, dari sinilah mereka dapat menyalurkan emosinya dengan baik. Amazing!